wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Aswani. Saya dari kelas 223C Manajemen. NIM saya 2209308110031. Baik, saya akan memaparkan materi saya yaitu sistem imbalan. Baik, adapun pengertian sistem imbalan yaitu merupakan konteks yang lebih luas mengenai pemberian kompensasi oleh satu institusi yang diorganisasikan meliputi seluruh paket keuntungan yang disediakan oleh organisasi kepada para anggotanya di mekanisme serta di prosedur-prosedur di mana keuntungan ini dapat didistribusikan. Imbalan adalah elemen kritis dalam setiap strategi organisasi, terutama dalam motivasi karyawan atau Komok Ardana dan DKK 2008-143. Adapun tujuan dari sistem imbalan, yaitu tujuan memberi imbalan menurut Indrio Gito Sudarmo pada dasarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memotivasi anggota organisasi. Yang kedua, membuat kerasan pekerja yang sudah ada. Yang ketiga, untuk menarik orang-orang yang berkualitas. Sistem imbalan dapat terbagi atas kompensasi finansial langsung dan tidak langsung, serta kompensasi non-finansial. Finansial mengatakan jika kompensasi dapat terbagi atas kompensasi finansial langsung yang dapat berubah upah, gaji, komisi, bonus, dan kompensasi final tidak langsung, yaitu pemberian finansial yang tidak disebutkan dalam kompensasi langsung. Ini dapat dicontohkan seperti subsidi rumah atau perencanaan pensiun. Menambahkan jika tidak semua kompensasi harus berbentuk finansial. Tambahannya adalah kompensasi non-finansial yang tidak dapat dihitung dalam bentuk uang, misalnya lingkungan kerja yang nyaman. Adapun teori-teori kompensasi karyawan. Menurut beberapa teori yang dapat digunakan sebagai analisis dalam memicu perilaku individu atau karyawan, merespon kompensasi sehingga perusahaan dapat mengendalikannya. Yang pertama itu teori pemungutan dan harapan. Yang kedua, teori ekuitas. Yang ketiga, teori keagenan. Indikator kompensasi. Membuat kuesioner untuk mengukur kepuasan kompensasi, yaitu yang memiliki dimensi berikut. Yang pertama, tingkat kenaikan gaji. Yang kedua, struktur gaji. Yang ketiga, kenaikan gaji. Yang keempat, prosedur pembayaran. Yang kelima, tingkat tunjangan. Yang keenam, penentuan tunjangan. Yang ketujuh, administrasi. Sedangkan Hagedorn et al. 2016 menyusun sebuah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kompensasi yang dapat menggambarkan bagaimana upah karyawan dapat ditingkatkan. Indikator-indikator berikut ini lebih tepat digunakan untuk mengukur karyawan kontrak. Indikator tersebut antara lain yang pertama penghasilan, yang kedua peningkatan yang dapat diprediksikan dan adil, yang ketiga pensiun. Equal employment atau opportunity. Apabila kita membahas terkait kompensasi, tentunya tidak bisa dilepaskan dari akses kesetaraan. Terdapat istilah equal employment atau opportunity atau EEO yang dikenal oleh Lembaga Buruh Internasional ILO Ramallah atau 2020 mendefinisikan EEO sebagai prinsip keterataan pada karyawan. Efek kompensasi. Peduli tidaknya perusahaan terdapat kompensasi yang diberikan kepada karyawan tentu memiliki dampak yang krusial terhadap karyawan itu sendiri. Obasan atau 2020 beranggapan jika strategi kompensasi dipandang sebagai salah satu strategi kepentingan dalam fungsi manajemen sumber daya manusia karena niscaya mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan perusahaan itu sendiri.
Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi saya. Mungkin sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.